Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Adhar, NIM 19005082, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai merancang pesan komunikasi persuasi secara tertulis dan lisan dalam praktik PLS. Yang pertama, merancang pesan komunikasi persuasi secara tertulis dalam praktik PLS. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, saya memilih komunikator yaitu tutor. Dan dalam rancangan pesan tertulis yang telah disampaikan Kak Revita Rahmayeni dalam penyampaiannya pada program pendidikan kecakapan wirausaha yang mana lebih difokuskan kepada jenis keterampilan PSDB dan BKRI. Yang pertama yaitu isi pesan. Isi pesan yang disampaikan oleh Kak Revita Rahmayeni tersebut dalam penyampaiannya pada program pendidikan kecakapan wirausaha yang lebih difokuskan pada jenis keterampilan PSDB dan BKRI ini, yaitu ia menyampaikan informasi bagaimana cara untuk membuat PSDB dan BKRI tersebut, dan ia juga menyampaikan tips-tips mengenai pembuatan PSDB dan BKRI yang baik dan benar. Yang kedua, struktur pesan. Struktur pesan berkaitan dengan pertanyaan di mana informasi penting akan ditempatkan atau apa yang telah dilakukan, dan ini sesuai dengan tahapan komunikasi sebelumnya, yaitu seorang peserta yang mengikuti program tersebut bertanya seperti apa tips agar bolu yang kita buat lembut dan mengembang dengan baik, dan kakak tersebut menjawab, pertama, pastikan semua bahan bersuhu ruang. Kedua, pastikan semua wadah dan alat yang digunakan benar-benar kering, dan sebagainya. Yang ketiga, format pesan. Format pesan berkaitan dengan tipologi pesan yang akan digunakan dalam menyampaikan informasi kepada audiens atau peserta didiknya. Dalam hal ini, Kak Revita Rahmayeni menyampaikan materi dengan menggunakan contoh atau dipraktekannya bagaimana cara membuat PSDB dan BKRI, seperti memberi materi dan mempraktekkan atau memberi contoh mengenai cara membuat tulis AP. Dan ia mengajak semua peserta memperhatikan apa yang disampaikan serta mempraktekannya secara langsung sehingga peserta didik atau audiens mengerti cara membuat bulu tangkai tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jika peserta didiknya sudah mengerti bagaimana cara membuat, kedua, mereka dapat memberikan secara lisan manfaat kepada peserta didik PLS tersebut. Seperti komunikasi secara lisan ini dapat memberikan kemudahan bagi tutor dalam menyampaikan materi ataupun praktek secara lisan sehingga dapat dipahami oleh peserta didik atau audiens. Dan merancang pesan komunikasi secara lisan ini dapat memberikan kemudahan bagi tutor. Tahap-tahap merancang komunikasi secara lisan dalam praktik PLS yaitu yang pertama, perencanaan. Di dalam perencanaan ini, seorang komunikator atau seorang tutor melakukan perencanaan seperti menyusun apa yang akan dilakukan beserta jadwalnya, tujuan, dan bagaimana peserta didik atau audiens dapat memahami apa yang disampaikan dan dipraktikkan di pokok dalam materi yang disampaikan oleh seorang komunikator tersebut serta media apa yang digunakan. Kedua, pengorganisasian. Dalam hal pengorganisasian ini dimulai dengan merangkai kata-kata dan apa yang akan dilakukan kepada peserta didik atau audiens. Seperti Kak Revi menyampaikan cara membuat kue tape, maka dia harus merangkai kata-kata terlebih dahulu supaya bisa dengan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Dan hal ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi untuk mendukung ide pokok bahasan. Yang ketiga, revisi. Dalam hal revisi ini terletak pada proses penelaahan kembali kepada substansi dan struktur pesan yang telah direncanakan agar menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pesan. Perencanaan pesan meliputi yang pertama yaitu penetapan tujuan. Tujuan komunikasi dalam suatu organisasi yang A yaitu memberi informasi, B melakukan persuasi, dan C melakukan kolaborasi. 2. Cara menguji tujuan. Cara menguji tujuan yaitu
Apakah tujuan tersebut realistis? Apakah waktunya tepat? Apakah orang yang menyampaikan pesan sudah tepat? Dan apakah tujuan selaras dengan visi dan misi? Yang ketiga, analisa audiens. Analisa audiens ini meliputi siapa, bagaimana, latar belakang, usia, pendidikan, jenis kelamin, minat, dan apa yang ingin mereka ketahui. Yang keempat, menentukan ide pokok. Dalam menentukan ide pokok, dapat dilakukan teknik curah pendapat dalam bentuk storyteller tools, yaitu mendengarkan dan menelaah pesan-pesan yang disampaikan. Random list, yaitu menuangkan ide tulisan, memilih dan memilah bagian-bagian penting. Engine, conclusion, dan recommendation worksheet, yaitu memanfaatkan lembar kerja untuk menjelaskan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Journalistic approach, yaitu menggunakan 5W plus 1H untuk menjelaskan ide pokok. Question and answer can, yaitu melihat dari perspektif audiens melalui pengajuan pertanyaan dan memperhatikan jawaban. Yang kelima, pemilihan saluran suara. Pesan-pesan harus disampaikan melalui dua saluran, yaitu lisan dan tertulis. Bentuk-bentuk pesan lisan yaitu percakapan interpersonal, pembicaraan lewat telepon, wawancara kerja, diskusi kelompok, dan sebagainya. Demikianlah hasil presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.